Kayaknya dari gue pulang operasi sinusitis tuh isi video gue bacot-bacot mulu ya. Jadi kali ini kita bahas laptop lagi deh. Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id. Jadi laptop yang ada di sebelah gue ini yang mau gue bahas ini adalah laptop yang mungkin di Indonesia baru aja rilis. Sebenarnya secara nama, secara tipe laptop ini tuh udah lama, yaitu HP Victus 15. Tapi ini punya seri FA0011TX. Bisa dibilang lagi-lagi HP mengeluarkan refresh untuk varian dari HP Victus dengan konfigurasi spesifikasi yang berbeda. Jadi gue udah cukup sering juga sebenarnya bahas Victus, bahkan gue udah sempat bagi-bagi laptop HP Victus 16 saat itu. Yang memang secara harga juga oke banget ya, di sekitar 17-18 juta udah dapat RTX 3060. Nah, yang ini juga oke banget nih menurut gua karena harganya mungkin gue bisa sebutin di awal. Harganya itu 15 juta, bahkan bisa kurang dari 15 juta. Bahkan udah menggunakan NVMe PCIe Gen 4 kali ini dengan GPU RTX. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita bahas laptop yang satu ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Ya, gue bisa bilang HP Victus 15 yang satu ini memang nggak mengalami perubahan apa-apa ya. Ini pure bener-bener 100% refresh aja gue rasa. Perbedaannya untuk Victus 15 ya ukurannya ini bukan 16 inch melainkan 15,6 inch. Untuk bezel di bagian bawahnya juga dia masih sama-sama tebal, terus masih dengan ciri khas Victus yang dimana bagian layarnya ini agak wobble ya, jadi agak gampang goyang gitu meskipun hinge-nya sebenarnya oke, karena sejauh ini HP Victus nggak pernah bermasalah dengan hinge, kayak patah, abis itu bengkok, dan segala macam. Tapi memang wobble aja dan agak sedikit mengganggu, semisal mejanya juga goyang-goyang gitu. Warnanya ini seperti hitam doff ya, jadi bahannya itu kayak matte gitu dengan finishing metal. Meskipun sebenarnya ini nggak 100% metal ya, ini tuh masih plastik sebenarnya. Tapi tentu untuk di level harganya ini bisa dibilang di atas rata-rata lah ya. Keyboardnya untuk yang seri ini dia dikasihnya yang full size ya. Backlightnya di sini masih cuma hidup putih atau mati aja gitu ya, jadi belum RGB-RGB-an. Lalu untuk touchpadnya di sini dia punya touchpad yang lebar. Kalau kita klik juga ini touchpadnya nggak kopong, jadi nggak terasa murahan gitu. Untuk I/O sebenarnya gue selalu suka dengan HP karena mereka selalu ngadain yang namanya SD card reader, yang dimana ini berguna banget sebenarnya dibandingkan micro SD card reader. Cuma paling permasalahan penempatan aja, karena di sini untuk kabel yang portnya itu besar justru berada di sebelah kanan bukan di sebelah kiri. Padahal kalau dari segi kelengkapan di level harga ini bener-bener I/O yang mantep menurut gue. Tentunya dengan budget harga yang memang bener-bener di pressing sama HP, pastinya akan ada yang memang perlu kita kompromikan. Salah satunya adalah layar. Layar di sini dia panelnya IPS 144 Hz juga dengan resolusi Full HD, tapi color gamut itu memang masih terbatas di 45% NTSC. Dan sepertinya juga ini bukan panel yang keluaran baru ya, karena response time-nya juga masih di 9 ms, bukan di 3 ms. Untuk spesifikasinya, ini dia menggunakan Intel Core i5 12500H dengan RAM 8GB DDR4 3200 MHz, NVMe-nya udah PCIe Gen 4 512GB, GPU-nya RTX 3050 laptop GPU, udah ada Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.1, SD webcam tersedia, include juga dengan Windows 11 plus Office Home Student 2021. Mengenai opsi upgrade-nya, di dalam laptop ini tersedia 2 slot SODIMM DDR4, jadi gue sih harusnya merekomendasikan kalian untuk mengupgrade lagi laptop ini ke 16GB dual channel, karena sepertinya selain layar, konfigurasi memori juga sepertinya di sini benar-benar di pressing sama HP, sehingga hanya menggunakan 8GB DDR4 aja dan itu single channel. Dan untuk NVMe-nya di sini tapi storage HP serius banget karena dia menggunakan NVMe PCIe Gen 4. Dan ada 2 slot M.2 di sini. Yang satu lagi ada slot nganggur, itu dukungannya adalah NVMe PCIe Gen 3 ya. Sekilas juga mengenai Intel Core i5 12500H. Mungkin kalau kalian ngedengarnya Intel Core i5 itu kedengarannya kayaknya kelas tengah banget. Tapi di Intel Alder Lake ini berbeda, karena untuk 12500H ini dia memiliki total 8 e-core. Jadi ini CPU 12 core sih, Core i5-nya. Iya, 12 core, 16 thread.
Jadi sebenarnya ini CPU dengan konfigurasi yang menurut gua cukup gila. 8 e-core ini juga sangat-sangat membantu dari segi power draw tentunya ya. Jadi power draw-nya kecil karena ini ada di bagian efisiensi core-nya. Yang menariknya lagi dari Intel Core i5 12500H ini tentunya karena si Intel Alder Lake ini dia bisa dikonfigurasikan juga ke memori DDR4, otomatis untuk laptop gaming budget ini bakalan pas banget karena di level 14-15 juta itu lu udah bisa dapetin laptop gaming dengan jumlah core yang besar juga di sini. Ada 12 core di dalamnya. Dan kalau mau dikonfig sebagai laptop yang lebih premium lagi juga, itu vendornya bisa menggunakan memori DDR5 sehingga bakalan jauh lebih optimal lagi. Untuk utilitiesnya di sini masih gabung dengan Omen ya, kayak biasa ada Omen Gaming Hub. Di situ kalian bisa pilih-pilih profile power gitu. Ya normal lah, ada fan speed segala macam. Cuma perbedaannya di sini nggak ada fitur undervolting seperti di seri generasi 11 ya. Mungkin nanti kalau udah di-update lagi sama HP mungkin bakalan ada. Ya nggak tahu juga sih, gue nggak bisa ngejanjiin. Oke, gue rasa segitu aja overview-nya dan juga spesifikasinya seperti apa ya untuk si HP Victus 15 FA0011TX ini. Sekarang kita bahas aja langsung performance-nya seperti apa. Tapi disclaimer, gue tuh udah ngetes laptop ini lumayan lama sebelum ada fenomena soal blok ini ya. Jadi semua hasil pengujian gamenya itu memang udah dites duluan ya, karena memang laptopnya baru dirilis tanggal 2 Agustus 2022 aja. Padahal ini udah lama ditesnya sama gue. Oke. Kita mulai seperti biasa dari Cinebench R15 terlebih dahulu. Di sini untuk single core itu ada di angka 225 dan multicore-nya ada di 2193, hampir 2200. Ini tentu kenceng kan? Bisa dibilang sih ini levelnya hampir setara dengan CPU 8 P-core ya. Karena kan kalau di i5 ini P-core-nya tuh cuma 4, yang 8 itu adalah E-core-nya. Performance-nya sih sebenarnya untuk multicore tuh nggak selalu konsisten, karena ketika gua looping itu dari 2193 itu dia bisa dropping ke 1742 paling rendahnya. Jadi mungkin di situ kenapa Core i5 12500H ini masih tetap ditempatin di level menengah. Lalu Cinebench R20. Di Cinebench R20 ini performance-nya jauh lebih konsisten ya, karena memang semua core-nya udah otomatis bakalan bekerja. Dia skornya itu ada di 4000-an, jadi nggak terlalu jomplang turun banget kayak di R15 tadi. Jadi harusnya untuk software 3D yang memang lebih modern, itu performance-nya udah bakalan jauh lebih menjanjikan. Dipakai editing pun untuk playback udah jelas ini lancar ya. RTX 3050 itu udah cukup banget sebenarnya untuk kalian ngedit-ngedit 4K sekalipun. Bahkan diajak ekspor ke 4K lagi aja, ini project yang biasanya gue pakai buat benchmark itu cuma beres dalam waktu 1 menit 48 detik aja. Harusnya bakalan lebih kencang lagi sedikit sih, semisal konfigurasinya itu di dual channel. Di sini untuk RTX 3050-nya dia punya rating power di 75 watt. Ini sebenarnya normal-normal aja untuk RTX 3050 karena memang 3050 laptop tuh bukan tipikal GPU yang powernya besar. Dan setelah dicek pun memang performance untuk RTX 3050-nya normal-normal aja. Di 3D Mark Firestrak itu ada di angka 12.900-an. Lalu kalau kita cek 3D Mark TimeSpy itu ada di angka 4.919. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan RTX 2060, bahkan sedikit lebih kencang. Cuma memang kekurangannya adalah di VRAM, karena 3050 tuh dia VRAM-nya cuma 4 GB ya. Oke, untuk benchmark gamingnya ini datanya gue semua jadiin satu aja ya, biar nggak terlalu panjang gitu. Jadi kalian bisa lihat sendiri aja rata-rata FPS dan 1% minimum FPS-nya seperti apa. Tapi secara keseluruhan performance gaming untuk laptop ini tuh sebenarnya memang moderate ya. RTX 3050 emang kayak begini, jadi beberapa game itu kalau kita set di rata kanan memang masih dapat rata-ratanya di 30 atau 40-an. Terutama untuk engine modern seperti game-game yang memang baru keluar belakangan ini, mungkin 2 tahun sampai dengan sekarang. Palingan kayak Death Stranding aja, karena memang Death Stranding ini bisa dibilang cukup ringan untuk game AAA zaman sekarang. Lalu untuk suhu CPU dan GPU-nya, ini pas dites lagi main Tomb Raider, itu suhu maksimumnya kalau kalian lihat, dia tuh nggak pernah nyentuh 90 derajat ya. Ada sempat nempel di 88 sekali, tapi kalau ditarik garis lurus, itu sebenarnya dia masih di 80 tipis, bahkan lebih sering turun di bawah 80. Ini berkat adanya e-core yang memang jumlahnya banyak, makanya e-core tuh memang lebih adem juga. Nah, untuk GPU-nya sendiri, ini tentunya adem. RTX 3050, apalagi 75 watt, kalau misalkan panas, pasti gue bakalan komplain banget sama HP sih. Dan untuk SSD pun, di sini HP nggak memberikan NVMe PCIe Gen 4 yang abal-abal
loh, untuk ukuran laptop 14-15 juta kayak begini, NVMe PCIe Gen 4 itu yang ada di gua sih di sini OEM-nya dari Samsung, tapi mungkin bisa berbeda. Cuma kalau dari segi speed, gua bisa jamin speednya nggak akan berbeda. Ini NVMe-nya pokoknya NVMe yang bagus deh, di 6,6 GB per second loh, bukan NVMe PCIe Gen 4 yang di nerf jadi 3 GB per second doang. Ini bener-bener kenceng. Kalau harganya sendiri sih sebenarnya harga resmi dari HP itu ada di angka Rp14.999.000. Tapi seperti biasa, kalian tetap bisa temuin biasanya di marketplace tuh bakalan lebih murah. Mungkin sekitar 14,5, 14,6, atau mungkin manfaatin cashback gitu kan. Dari 14,99 juta ini ya jadi 14,5 juta gitu. Di marketplace biasanya pasti akan nemu aja lah yang sedikit lebih murah daripada harga rilis dari HP-nya sendiri. Cuma yang pasti gue harus kasih tahu kalau misalkan kalian nemu harga yang lebih terjangkau, itu pastiin untuk garansinya ya, karena garansi resmi dari HP ini untuk yang barang resminya itu garansinya 2 tahun, dan itu udah pasti bakalan ada accidental damage protection, lalu udah include juga dengan Windows 11 plus Office Home Student tadi. Dan menurut gue sendiri sih ini bakalan cocok buat kalian yang memang sedang nyari laptop gaming, tapi yang kalian cari itu, yang kalian kejar seperti biasa, ini kayak HP Victus pada umumnya. Kalau kalian ngejarnya itu adalah soal spesifikasi dalemannya doang nih gitu. Andai kata nih ya, layarnya tuh dikasih yang 3 millisecond response time-nya. Gue nggak muluk-muluk untuk minta 100% sRGB segala macem untuk laptop gaming budget seperti ini. Paling nggak 3 millisecond aja. Ini untuk kompetitif udah pasti bakalan jauh lebih oke. Dan tentunya bakalan lebih oke lagi semisal konfigurasi RAM-nya udah dual channel. Jadi gue tetap bisa merekomendasikan laptop gaming ini sih. Oke, segitu aja dulu pembahasan gue kali ini untuk HP Victus 15 FA0011TX. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam teaser di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Supki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.